Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu malam yang tenang, Abu Nawas duduk di beranda rumahnya, menikmati teh hangat sambil memandang bintang-bintang yang bersinar di langit. Malam itu sangat damai, hingga langkah kaki seorang pemuda memecah keheningan. Fahim, seorang pemuda yang dikenal baik hati, datang dengan wajah kusut dan langkah yang ragu. "Assalamualaikum Tuan Abu," sapa Fahim. "Waalaikumsalam anak muda. Kenapa wajahmu seperti awan mendung, Fahim? Apakah hujan kesedihan sedang turun dalam hatimu?" tanya Abu Nawas sambil tersenyum. Fahim pun menghela nafas panjang sebelum menjawab. "Tuan Abu, aku bingung Tuan. Aku ingin meminta nasihatmu tentang sesuatu yang selalu menghantui pikiranku, Tuan." "Silahkan anak muda, apa yang menjadi bebanmu?" kata Abu Nawas. Fahim pun duduk di samping Abu Nawas. "Ayahku Tuan Abu, dia itu sering bersikap keras kepadaku. Kadang dia memarahiku tanpa alasan Tuan, mempermalukanku di depan orang-orang, bahkan menyuruhku melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Aku merasa tertekan Tuan, tetapi aku takut kalau aku tidak menuruti perintahnya, aku akan dianggap anak durhaka. Haruskah aku tetap berbakti kepada ayahku yang seperti itu Tuan Abu?" Abu Nawas pun mengangguk pelan merenungkan pertanyaannya Fahim. "Wah, pertanyaanmu ini sangat penting dan berat Fahim. Tapi untuk menjawabnya aku butuh bantuanmu. Ikutlah aku ke sungai." "Sungai?" tanya Fahim bingung. "Ya, ke sungai. Kadang jawaban terbaik ditemukan bukan dengan kata-kata Fahim, tetapi dengan pengalaman," kata Abu Nawas sambil berdiri. Dengan rasa penasaran, Fahim pun mengikuti Abu Nawas ke sungai yang terletak di pinggiran desa. Di sana Abu Nawas menunjuk sebuah perahu kecil yang terikat di tepi sungai. "Naiklah ke perahu itu Fahim," perintah Abu Nawas. "Untuk apa Tuan Abu?" "Udah, jangan banyak bertanya, percayalah, ini bagian dari pelajaran," jawab Abu Nawas dengan senyum misterius. Fahim pun menaiki perahu diikuti oleh Abu Nawas. Setelah perahu bergerak ke tengah sungai, Abu Nawas mengeluarkan ember kecil dari bawah bangku perahu. "Sekarang tugasmu adalah mengambil air dari sungai dan memasukkannya ke dalam perahu ini Fahim," kata Abu Nawas. Fahim pun terkejut. "Tapi Tuan Abu, jika aku memasukkan air ke dalam perahu, kita akan tenggelam Tuan." Abu Nawas pun tertawa kecil. "Nah, tepat sekali Fahim. Tapi kau tetap harus melakukannya." Meski bingung, Fahim pun mematuhi perintah itu. Dengan ragu ia mulai mengambil air dari sungai dan menuangkannya ke dalam perahu. Perlahan-lahan perahu mulai terisi air dan menjadi tidak stabil. Fahim pun panik. "Tuan Abu, kita akan tenggelam Tuan," teriak Fahim. Abu Nawas pun tetap tenang. "Nah, inilah pelajaran pertama Fahim. Jika seseorang, bahkan orang tuamu, menyuruhmu melakukan sesuatu yang membahayakan dirimu atau orang lain, kamu tidak wajib mematuhinya Fahim. Mematuhi orang tua itu bukan berarti harus mengabaikan akal sehat dan keamananmu sendiri." Fahim pun berhenti menuangkan air, merenungkan kata-kata Abu Nawas. "Jadi aku boleh menolak jika perintah ayahku itu salah atau merugikan?" tanya Fahim. "Benar," jawab Abu Nawas. "Tetapi ada cara untuk melakukannya dengan hormat Fahim. Menolak tidak berarti kamu membalas dengan keburukan. Sebaliknya, kamu harus tetap menunjukkan penghormatan dengan cara yang baik." Setelah perahu kembali ke tepi sungai, Abu Nawas pun mengajak Fahim duduk di atas batu besar di pinggiran sungai. "Nah, pelajaran kedua Fahim," lanjut Abu Nawas. "Berbakti kepada orang tua itu penting, tetapi tidak berarti kamu harus menuruti semua perintah mereka tanpa berpikir. Jika mereka zalim, kamu tetap wajib menghormati mereka, tetapi bukan dengan cara menuruti keburukan mereka. Kamu bisa menunjukkan bakti dengan cara yang lain Fahim." "Misalnya bagaimana Tuan Abu?" tanya Fahim. "Caranya mudah Fahim, yaitu dengan tetap bersikap baik, membantu mereka dalam hal yang benar dan mendoakan mereka. Karena doa seorang anak adalah bentuk bakti yang paling tulus, terutama jika orang tua sulit diajak bicara atau keras kepala." Fahim pun mengangguk pelan, tetapi masih ada keraguan di wajahnya. "Tapi Tuan Abu, kalau aku menolak,
Aku takut dianggap durhaka, Tuan. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini kepada ayahku? Abu Nawas pun tersenyum. Inilah pelajaran ketiga Fahim. Menolak tidak harus dengan kata-kata yang kasar. Kamu bisa menggunakan kata-kata yang lembut dan sopan. Katakan alasanmu dengan jelas dan tunjukkan bahwa kamu tetap peduli. Misalnya, jika kamu diminta melakukan sesuatu yang salah, katakanlah, "Ayah, aku tidak sanggup melakukan ini karena aku takut melanggar aturan Tuhan. Tapi aku akan membantumu dengan cara yang lain," kata Abu Nawas. Fahim pun terdiam sejenak lalu tersenyum. "Aku mengerti sekarang, Tuan Abu. Berbakti bukan berarti mengiyakan segalanya, Tuan, tetapi menjaga keseimbangan antara menghormati orang tua dan menjalani hidup dengan benar." "Benar sekali anak muda," kata Abu Nawas sambil menepuk pundak Fahim. "Hubungan dengan orang tua itu adalah ujian, tetapi jika kamu menjalaninya dengan bijak, kamu akan mendapatkan pahala yang sangat besar." Malam itu Fahim pun pulang dengan hati yang lebih tenang. Ia bertekad untuk tetap menghormati ayahnya, tetapi juga menjaga prinsip kebenaran. Sementara itu Abu Nawas kembali duduk di beranda rumahnya, menikmati sisa malam dengan senyum bijak di wajahnya, mengetahui bahwa ia telah membantu seorang anak muda menemukan jalan yang lebih baik. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di sebuah desa hiduplah seorang janda cantik bernama Zainab. Neng Zainab ini terkenal dengan kecantikannya dan bentuk tubuhnya yang menawan. Banyak pria desa tergoda oleh kecantikan Zainab, tetapi dia belum menemukan seseorang yang menarik perhatiannya. Suatu hari, Neng Zainab mendengar kabar tentang kecerdikan dan kebijaksanaan Abu Nawas. Tertarik dengan cerita-cerita tentang Abu Nawas, Zainab memutuskan untuk menguji kecerdikannya dengan cara yang unik. Neng Zainab kemudian mengundang Abu Nawas ke rumahnya dengan alasan ingin meminta nasihat. Abu Nawas yang memang selalu siap membantu siapapun menerima undangan tersebut dan datang ke rumah Zainab. "Mari Tuan Abu, masuk, silakan duduk. Terima kasih sudah mau datang, Tuan. Aku butuh nasihat dari Tuan tentang beberapa hal," kata Zainab dengan senyuman manis. "Oh, tentu Zainab. Apa yang bisa aku bantu?" tanya Abu Nawas dengan ramah. Zainab mulai berbicara tentang banyak hal, tetapi kemudian dia mulai menggoda Abu Nawas dengan kata-kata dan gerakan tubuhnya yang menggoda. Abu Nawas segera menyadari niat Zainab dan memutuskan untuk menghadapinya dengan kecerdikan. "Zainab, sebelum kita lebih jauh dengan percakapan ini, aku ingin menunjukkan sesuatu yang sangat menarik," kata Abu Nawas. Zainab yang penasaran kemudian bertanya, "Wah, apa itu, Tuan Abu?" Abu Nawas kemudian menawarkan sebuah kantong kecil dari sakunya. Di dalam kantong ini ada sesuatu yang sangat istimewa. Tetapi untuk melihatnya, kamu harus menutup matamu dan membayangkan sesuatu yang sangat indah. Zainab yang penasaran mengikuti perintah Abu Nawas dan menutup matanya. "Aku sudah menutup mata, Tuan Abu. Apa yang harus kulakukan sekarang?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Bayangkan dirimu berada di tempat yang sangat indah, di mana ada bunga-bunga yang harum dan anginnya sejuk. Nah, kalau sudah, sekarang buka matamu pelan-pelan." Zainab kemudian membuka matanya dengan perlahan, tetapi yang dia lihat adalah Abu Nawas yang sudah berdiri di pintu dan siap untuk pergi. "Mau kemana, Tuan Abu?" tanya Zainab dengan bingung. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Zainab, aku baru saja menunjukkan kepadamu bahwa kecantikan dan godaan itu hanyalah sementara dan bisa membuat kita kehilangan fokus pada hal yang lebih penting. Aku harus pergi sekarang. Ada banyak hal yang harus aku lakukan." Zainab merasa bingung sekaligus kagum. Ia hanya bisa tersenyum dan mengangguk. Abu Nawas dengan luar biasa memberikan pelajaran berharga dan langsung pergi dengan senyuman di wajahnya, meninggalkan Zainab yang masih merenungkan apa yang baru saja terjadi.
kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas main ke rumah temannya yang berada di luar kota. Dia bernama Hasan. Mereka berdua itu adalah sahabat karib yang sama-sama tak kalah lucunya dan sama-sama cerdik. Sehingga saat Abu Nawas di rumah kawannya itu, ia sering dikerjai. "Abu Nawas, kamu suka daging sapi atau daging kambing?" tanya Hasan. Mendengar tawaran Hasan, Abu Nawas mengira akan disuguhi makanan dan disuruh memilihnya. "Terserah kamu sajalah Hasan. Kambing aku suka, sapi aku juga suka," jawab Abu Nawas. "Ya nggak bisa begitu dong Abu Nawas. Kamu harus pilih salah satu," ujar Hasan. "Ya sudah, aku suka daging sapi," balas Abu Nawas. "Wah, berarti kita sama dong. Aku juga suka daging sapi," tutur Hasan. Setelah lama mengobrol, Abu Nawas tak kuasa menahan lapar. Ia pun menagih tawaran temannya itu. "Hasan, mana hidangan daging sapinya? Aku sudah lapar banget ini," ucap Abu Nawas. Daging sapi gimana Abu Nawas?" tanya Hasan berpura-pura. "Kan tadi kamu nawarin hidangan daging, kambing apa sapi?" balas Abu Nawas. "Oh, tadi itu kan aku cuma tanya, kamu suka daging sapi atau daging kambing? Kalau suka daging sapi, ya berarti selera kita sama. Lagian uang dari mana aku beli daging sapi? Kamu kan tahu sendiri Abu Nawas, aku ini orang miskin. Kita makan roti kering ini aja ya," balas Hasan. Mereka berdua pun akhirnya tertawa tertinggal-tinggal. Dan pada waktu itu, Abu Nawas berulang kali dikerjai oleh Hasan, yang membuat Abu Nawas tak kuasa menahan malu. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, gantian Hasan yang bertandang ke rumah Abu Nawas. Melihat sahabat karibnya datang, Abu Nawas langsung menyambutnya dengan hangat. Hasan dipersilakan masuk dan dijamu hidangan daging sapi. "Nah, ini baru yang namanya daging sapi, bukan roti kering. Masa nggak bisa bedain?" celetuk Abu Nawas. Mendengar hal itu, Hasan pun langsung tertawa, diikuti oleh tawa Abu Nawas. Setelah acara jamuan makan selesai, terlintas di benak Abu Nawas untuk gantian mengerjai Hasan. "Hasan, ayo ikut aku. Akan aku kenalkan kamu ke kawan-kawanku," ajak Abu Nawas. "Ayo, tapi tolong Abu Nawas, aku pinjam jubahmu yang paling bagus. Malu aku, pakaianku jelek dan kumal begini," balas Hasan. Maka Abu Nawas pun meminjamkan jubah yang paling bagus yang ia punya. Setelah itu mereka berdua pergi dan mengunjungi salah satu teman Abu Nawas. "Perkenalkan, ini temanku, namanya Hasan. Tapi jubah yang dipakainya itu punyaku," ucap Abu Nawas kepada kawannya. Merasa terganggu oleh perkataan Abu Nawas itu, Hasan pun menunggu sampai mereka meninggalkan rumah temannya. "Abu Nawas, kenapa harus kau katakan jubah yang aku pakai ini milikmu? Tolong Abu Nawas, jangan lakukan itu lagi pada kunjungan berikutnya," pinta Hasan kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun mengiyakannya, dan mereka pun meneruskan kunjungan berikutnya ke rumah teman Abu Nawas yang lain. Kali ini Abu Nawas mengatakan, "Perkenalkan, ini temanku, namanya Hasan. Nah, kalau jubah yang ia pakai itu miliknya, bukan milikku," ucap Abu Nawas kepada kawannya. Setelah mereka berdua pergi, Hasan kembali mengatakan kejengkelannya. Ia pun berseru, "Kenapa sih Abu Nawas? Kamu masih saja membesar-besarkan masalah jubah. Kenapa harus kau bilang bahwa jubah ini adalah milikku dan bukan milikmu? Tolonglah Abu Nawas, jangan lakukan itu lagi di kunjungan selanjutnya," utuh Hasan kepada Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, Abu Nawas pun mengiyakan permintaan Hasan. Dan ketika mereka berdua sampai di rumah teman Abu Nawas berikutnya, Abu Nawas berkata, "Perkenalkan, ini temanku, namanya Hasan. Dan aku tidak bilang apa-apun tentang apakah jubah yang ia pakai adalah milikku atau miliknya," ucap Abu Nawas kepada kawannya. Mendengar hal itu, spontan Hasan berlari meninggalkan Abu Nawas.
Sementara Abu Nawas tertawa terpinggal-pinggal melihat reaksi Hasan yang enek dengan tingkah konyol Abu Nawas ini. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan di pasar ketika seorang anak kecil mendekatinya dengan penuh rasa ingin tahu. Anak itu memandang Abu Nawas dengan mata yang lebar dan bertanya, "Paman Abu Nawas, kenapa Allah dipanggil Allah? Bukankah bisa saja Tuhan dipanggil dengan nama yang lain?" Abu Nawas pun tersenyum mendengar pertanyaan polos namun mendalam itu. Dia berlutut agar sejajar dengan si anak kecil dan kemudian berkata, "Pertanyaanmu sangat bagus. Baiklah, aku akan menjawabnya dengan cara yang sederhana." Abu Nawas mengambil sebutir kurma dari sakunya dan menunjukkannya kepada anak itu. "Coba lihat, ini kurma. Apakah kamu tahu mengapa kurma ini dipanggil kurma?" Anak kecil itu menggeleng. "Tidak, Paman. Kurma ya kurma. Memang begitulah namanya." Abu Nawas pun tersenyum. "Nah, tepat sekali. Kurma dipanggil kurma karena itulah nama yang sudah diberikannya sejak dulu. Nah, sekarang bagaimana jika aku menyebutnya dengan nama lain? Misalnya batu. Apakah ini akan berubah menjadi batu?" Anak itu pun tertawa. "Ya, tentu saja tidaklah, Paman. Itu tetap kurma, walaupun orang menyebutnya batu sekalipun." "Nah, benar," kata Abu Nawas. "Nama adalah sesuatu yang diberikan untuk membantu kita mengenali sesuatu. Tetapi benda itu sendiri tidak berubah hanya karena kita menyebutnya dengan nama lain. Sama halnya dengan Allah. Allah adalah nama yang Dia berikan untuk dirinya sendiri agar kita manusia bisa mengenalnya. Namun Dia tetaplah Tuhan, Sang Pencipta, apapun nama yang kita gunakan." Anak itu pun terlihat berpikir keras, lalu bertanya lagi, "Tapi kenapa harus Allah, Paman?" Abu Nawas pun mengusap janggutnya sejenak sebelum menjawab. "Kamu tahu, Allah adalah nama yang paling sempurna. Nama ini berasal dari bahasa Arab yang berarti satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Di dalamnya terkandung makna bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, dan Dia adalah Maha Esa, Maha Kuasa, dan Maha Pengasih. Nama ini tidak hanya sekedar sebutan, tapi juga mengandung sifat-sifat yang tidak bisa digantikan." Anak kecil itu pun mulai mengerti. "Jadi nama Allah sudah sempurna dan tidak perlu diganti, Paman?" Abu Nawas pun mengangguk. "Benar, kita bisa saja menggunakan kata lain, tapi nama Allah adalah yang paling lengkap untuk menggambarkan Tuhan kita. Dan karena itulah ketika kita memanggilnya Allah, kita mengakui keesaan dan kebesarannya." Anak itu pun tersenyum dan kemudian berkata, "Terima kasih, Paman Abu. Sekarang aku jadi mengerti kenapa Allah dipanggil Allah." Abu Nawas pun tersenyum dan kembali berkata, "Teruslah bertanya, anakku, karena dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini kita bisa semakin mengenal siapa Tuhan kita dan betapa besar kasih sayangnya kepada kita semua." Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan masing-masing, dengan Abu Nawas merenung bahwa terkadang pertanyaan paling sederhana bisa membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang kebesaran Tuhan.